Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawal, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana jidna ilman nafi'a wa amalan sadiqa wa rizqan halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur. Pemirsa Rasil TV dan juga Radio Rasil untuk Islam yang satu, senang sekali di kesempatan siang menjelang sore hari ini saya Rian Mulyana bisa hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Talk Show Tafsir Ilmi. Kita di kesempatan ini akan membicarakan mengenal ayat-ayat sains di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, ikhwan akhwat, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berisikan firman-firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya menjadi panduan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk memahami dan menteladani makna dari isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bicara mengenai makna ayat-ayat Al-Quran, kita mengenal ayat-ayat sains di dalam Al-Quran. Nah, seperti apa ayat-ayat sains itu dan bagaimana caranya agar kita bisa memahami ayat-ayat sains itu yang terkandung di dalam Al-Quran dengan lebih mudah, lebih praktis. Pada saat ini di studio bersama saya sudah hadir Bapak Ustadz Burhan Ali LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah bina'matillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang tafsir ilmi ya. Iya, Ini khusus kita nih mengenal ayat-ayat sains di dalam Al-Quran ini Ustadz. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sekarang akan bicara soal buku yang luar biasa. Terdiri dari berapa jilid Ustaz? Ada 14 jilid kurang lebih dengan 13 tema. Masya Jadi Allah. ada satu tema yang dikutip dalam 2 jilid. Oh gitu, satu tema dalam 2 jilid. Jadi 14 jilid ikhwan akhwat. Ini cukup untuk tentunya menjadi hasanah keilmuan ya bagi kita. Ini punya satu buku ini udah cukup membuat kita banyak yang akan kita dapatkan di dalam buku ini tentunya. Tapi lupa Ustaz untuk dimulai Ustaz. Baik, ya terima kasih Akhrian ya, jazakallah khair. Saya sapa dulu para pemirsa pendengar Rasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma'ba. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dengan kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa kita bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah dan tuntunan bagi kita semua. Ikhwan wa akhwati fillah ya, kita akan berbicara tentang tafsir ilmi seri mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Qur'an.
Ya, ini merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa, hasil kolaborasi antara para ulama. Ya, terutama di bawah bimbingan dari Kementerian Agama, Lajnah Pentasih Al-Qur'an. Ditambah dengan para pakar-pakar sains. Kenapa disebut para pakar sains? Karena mereka lah ahli para bidangnya. Mereka adalah ahli di bidang tersebut, pada bidang sains. Yaitu kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan juga Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 dan Observatorium Bosca Institut Teknologi Bandung. Jadi mereka benar-benar pakar di bidangnya, pakar agama dari pakar syariah yaitu para ulama dan para pakar sains yang kemudian digabung menjadi satu, menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq. Yaitu Iqra, bacalah. Kita diminta untuk membaca. Membaca apa? Membaca di sini tidak hanya terbatas dari ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Qur'an saja. Tetapi bacaan di sini adalah kajian secara umum semua yang ada di alam semesta, yaitu berupa ayat-ayat kauniyah. Karena baik itu ayat tanziliyah berupa ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah, itu semuanya menunjukkan satu, adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang sekian ribu, 6.000 lebih ayat ya, kalau dilihat dari susunan jumlah ayat yang ada, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, tentang ibadah itu sekitar 250 ayat yang berbicara tentang hukum-hukum secara khusus. Lebih sedikit sebenarnya. Lebih sedikit. Sedangkan isyarat-isyarat ilmiah, ayat-ayat yang menunjukkan tentang sains, pengetahuan, ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an kurang lebih 1.000 ayat. 4 kali lipat daripada ayat-ayat hukum. Tetapi kenyataannya di tengah-tengah kita yang hadir adalah kebanyakan buku-buku fikih, buku-buku hukum, bahkan tafsir juga. Tafsir masih seputar hukum tematik. Itu semua yang biasa hadir. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah hadir di tengah kita adalah seri mengenal ayat-ayat sains yang ada dalam Al-Qur'an. Ini terdiri dari 14 jilid. 14 jilid terdiri dari 13 judul, yaitu pertama adalah judul penciptaan manusia, dikupas secara ilmiah. Kemudian juga mengenal ayat sains, ya, kisah para nabi dan para rasul sebelum Nabi Ibrahim. Tentu ditinjau dari sisi ilmiahnya, bagaimana keutamaan Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh, dari sisi ilmiahnya, bagaimana peninggalan sejarahnya ditinjau, ya, termasuk asal mula manusia. Yang kalau kita pada pengetahuan umum kan kita mengenal teori Charles Darwin. Lalu bagaimana dikaitkan dengan kehidupan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Kemudian juga tentang seksualitas. Jadi Al-Qur'an juga mengupas tentang masalah seksualitas, reproduksi. Tetapi seksualitas ini bukan masalah porno, bukan ke arah situ, tapi bagaimana Al-Qur'an memberikan sesuatu yang menakjubkan dari sisi ilmiah, bahwa setiap alam ini diciptakan berpasang-pasangan, baik yang hidup maupun yang mati. Kita kenal atom, ada positif, ada negatif. Ya, kemudian juga dikenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam Al-Qur'an apa saja disebutkan. Kemudian hewan-hewan ini ada 2 jilid hewan, karena banyak sekali. Ada gajah, ya, yang dipakai oleh tentara Abraha. Kemudian juga ada burung gagak yang memberikan inspirasi kepada Qabil, ya, untuk menguburkan saudaranya. Jadi Ustaz, secara umum itu yang ya, tadi kan lebih dari 1.000 ya sebenarnya, lebih dari 1.000 ayat dalam Al-Qur'an ini bicara seputar sains, pengetahuan umum, ya, umum yang pada zaman Nabi itu kayak sesuatu yang mustahil. Orang ketika melihat, ya, dulu kan ada disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mustahil seseorang itu bisa pergi ke langit. Tetapi isyarat Al-Qur'an tidak demikian. Isyarat Al-Qur'an mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi langit, maka tembuslah langit tersebut.
Tapi sekali-kali kamu tidak akan sanggup kecuali illa bisultan. Apa itu sultan? Kekuasaan Allah. Sebagian mufassir menjelaskan illa bisultan adalah dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Tohnya sekarang orang bisa pergi ke bulan, orang bisa memeriksa antariksa. Jadi dahulu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena pada zaman sahabat itu mereka adalah pendukung Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi diikuti. Mereka tidak berpikir macam-macam. Tapi ketika Islam menyebar, menyentuh dunia barat, masuk ke Andalusia, terjadi perkumpulan. Orang semakin mengembangkan teknologi, pengetahuan bertambah. Termasuk Islam memiliki jasa besar untuk kebangkitan umat, ya, umat manusia secara umum, ahli algoritma, kemudian juga yang menemukan lensa, sidik jari, itu semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, bahwa kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda yang ada dalam dunia ini fil afaq, ke segala penjuru dimanapun berada, tidak hanya di bumi ataupun yang di langit, tapi semua di afaq, di semesta, yang ada di atas tanah, di bawah tanah, yang ada di dalam samudra ataupun di atas samudra. Itu semua akan memberikan dalil kekuasaan Allah, atau wafi anfusim, dalam diri mereka sendiri akan dinampakkan. Ya, seperti tentang tulang ya, tulang dalam tubuh kita, anatomi tubuh kita. Itu kan dokter kan baru tahu kan belakangan ini, tahun-tahun 100 tahun ini ya. Sedangkan Islam sudah sejak Nabi Muhammad SAW, bahwa anak manusia diciptakan oleh Allah berasal dari 360 sendi. Nah, itu sangat luar. Nah, ini dikupas di sini, semua yang dijelaskan secara detail, semua dikumpulkan sesuai tematik. Membahas tentang samudra, tentang air, tentang makanan, tentang waktu, tentang kiamat. Itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibahas oleh pakar-pakarnya dan disesuaikan dengan penelitian-penelitian terbaru. Dan ini membuktikan bahwa seluruh ayat-ayat sains yang ada di dalam Al-Quran 100% itu baru 80% yang terkuak. Dan 80% yang terkuak, 100%-nya adalah menunjukkan kebenaran. Al-Quran sesuai dengan pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Terus di dalam buku ini dari 14 jilid ini ada berapa jenis ayat Al-Quran yang bicara tentang sains ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini semua menunjukkan pada keagungan Allah. Cuma ayat-ayat yang dari hukum itu menunjukkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bermunajat, beribadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi ujung-ujungnya adalah menunjukkan pada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain masih banyak ayat yang menunjukkan tentang pengetahuan dan teknologi, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Yang itu pun menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu menjelaskan Allah itu dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, bagaimana filosofisnya. Tapi sekarang dengan berkembangnya pengetahuan, kita bisa menjelaskan adanya Allah dengan adanya semesta. Mukjizat yang ada setiap hari. Apa itu mukjizat yang ada setiap hari? Itu sesuatu yang telah terjadi, yang terjadi secara teratur, itu menunjukkan adanya yang maha mengatur. Ya. Nah ini Ustaz, tafsir ilmi ini, buku-buku ini sendiri namanya tafsir ilmi ya Ustaz ya? Iya. Di dalamnya berisi tentang ayat-ayat sains. Ayat-ayat gitu ya. sains. Nah ini tafsir ilmi itu apa bedanya juga dengan tafsir-tafsir yang sudah ada Ustaz? Biasanya para mufassir itu menjelaskan Al-Quran dari sudut pandangnya. Ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Dari sudut pandang pengarangnya, penulisnya. Seorang ahli hukum akan membicarakan Al-Quran dari sudut pandang hukum. Seorang ahli sejarah akan berbicara Al-Quran dari sisi sejarah. Seorang filosof akan membicarakan Al-Quran dari sisi filsafat. Nah, tafsir ilmi ini adalah sebuah kajian yang digarap oleh pakar
ilmu sains yang membicarakan tentang bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan sisi pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya, jadi bagaimana ayat-ayat yang menunjukkan isyarat ilmiah itu dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi bahwa itu adalah benar adanya. Dan kebenaran inilah ya tidak sedikit para ilmuwan barat yang kemudian mereka mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih satu lagi nih Ustaz nih sebelum kita jeda Ustaz. Seberapa penting Ustaz kita nih umat Islam ini memahami ayat-ayat sains Ustaz? Ya. Islam jarang sekali mau berpikir, jarang sekali mau meneliti. Padahal panduan itu semua 100% milik umat Islam. Ya. Nah, makanya dengan hadirnya buku ini, maka diharapkan kepada keluarga kita, generasi anak-anak kita itu mulai terbuka bahwa di antara hadirnya ayat-ayat sains ini adalah menambah keimanan kita, bahwa kita sudah yakin Islam adalah benar, Al-Quran adalah benar. Dengan hadirnya ini menambah 100% lagi bahwa kita ada dalam kebenaran. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, kenapa yang menikmati banyak orang-orang non-Muslim, ada disampaikan di sini ada Dr. Maurice Bucaille. Ini adalah seorang ahli bedah dari Perancis. Ini yang beliau diamanahi untuk meneliti jasadnya Fir'aun. Kok bisa jasadnya Fir'aun itu masih utuh, diteliti, ditelaah. Kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Samawi dari Nasrani, dari Yahudi itu tidak ada yang menyinggung masalah Fir'aun. Tetapi di dalam Al-Quran kami selamatkan Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Kok bisa utuh tanpa tersentuh, tanpa hilang sedikit pun dari bagian jasad Fir'aun? Padahal itu ditemukannya sudah lama ya. Lama, ribuan tahun. Kalau ada jasad yang tenggelam di sungai, besok sudah bengkak, sudah habis, sudah hancur. Tapi kenapa Fir'aun masih ada? Ternyata ditelaah, diteliti, itu banyak kandungan garam yang kemudian secara alamiah membentuk penguatan atau pengawetan. Yang ini kemudian ternyata dia baca, oh ini di Al-Quran sudah ada, diingatkan 15 abad yang lalu. Ternyata kebenaran Al-Quran membawa hidayah kepada Profesor Maurice Bucaille. Ada juga Jacques Cousteau, ini adalah seorang ahli oceanografi. Ini beliau ahli selam terkemuka dari Prancis juga. Itu meneliti, ternyata di bawah dasar laut itu beliau merasakan air tawar. Oh, di dalam samudra ada air tawar. Jadi ada sungai yang mengalir di bawah samudra, ya. Ini ternyata dan airnya tawar ya. Airnya tawar, tidak bercampur dengan samudra yang rata-rata adalah asin. Dan ini dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman dan juga surat Al-Furqan ayat 53. Kemudian beliau pun beriman, mendapatkan hidayah. Bagaimana bisa Al-Quran yang zaman dahulu Nabi itu bukan penyelam, jangankan menyelam, naik kapal saja tidak pernah. Kok bisa tahu tentang samudra yang ada di dalam samudra? Apalagi Nabi nggak pernah sekolah sains, ya. Betul. Apalagi beliau adalah seorang ummi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi ini sangat luar biasa. Yang banyak menikmati orang-orang non-Muslim. Tapi mulai dari sekarang pengetahuan adalah milik umat Islam. Maka ayo kita pelajari tafsir seri mengenal ayat-ayat sains agar menjadi hidayah petunjuk bagi kita semua. Masih bersama kita di kesempatan ini Ustadz Burhan Ali LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Baik Ustadz, nih kita di dalam surah Al-Ghasyiyah nih ada satu ayat yang ini bicara tentang sains juga barangkali Pak Ustadz ya. Di ayat ke-17 sampai ke-20 ya kalau tidak salah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat dan seterusnya. Ini bagaimana Ustaz? Ada di sini Ustaz. Ini adalah bagaimana Al-Qur'an memancing kita untuk menggunakan akal kita. Kita kan disebut dalam Al-Qur'an ulul albab. Afala yatafakkarun, afala yaqilun, afala yanzurun. Itu bukan hanya melihat tapi fikirkan bagaimana onta itu diciptakan.
Nah, itu ada pembahasan tentang onta dalam bab hewan di sini. Oh, Masya Ya, Allah. afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan tanpa ada tiang. Ini ada tentang penciptaan semesta. Ya, bahkan juga tentang bagaimana penciptaan bumi. Ada teori Big Bang, ledakan besar, asal mula terjadinya bumi. Dahulu bumi ini adalah satu, kemudian menjadi banyak. Ya, kemudian juga teori bumi itu bulat. Nah, sekarang kan kita melihat teori bumi datar. Ada orang-orang yang mengatakan demikian, entah panduannya dari mana, tapi demikian adanya. Tapi Al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana bentuk bumi. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ya, dan bumi setelah dihamparkan. Daha ini dalam istilah bahasa Arab adalah seperti telur burung onta, yang bentuknya adalah elips, ya. Agak lonjong, ya, agak bulat. Nah, ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga termasuk bagaimana kita melihat bahwa bulan itu tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Bahwa Allah Maha Suci, Allah yang menjadikan langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan padanya matahari asyams, yaitu siraj. Siraj itu sesuatu yang memancar, ya. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya, yaitu nur, refleksi. Ini udah ada di isyaratnya dalam Al-Qur'an. Termasuk juga Al-Qur'an itu menantang kita, membuktikan bahwa diri kita itu termasuk makhluk yang lemah. Kenapa? Kita berhadapan dengan lalat, kita nggak bisa apa-apa. Betul. Ya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan Allah Al-Qawi wal Aziz. Ya, kita dihadapkan dengan lalat. Lalat nyuri makanan kita nggak bisa ngambil makanan kita yang dicuri oleh lalat. Ya, di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastankizu minhu du'ufat thalibu wal matlub. Ya, ketika lalat itu coba mengambil makanan kita, kemudian kita berusaha untuk menangkapnya, kita tidak akan bisa. Oh, mungkin bisa pakai kelambu, pakai ini. Kalau secara akal, secara logika kan demikian. Betul. Tetapi ketika lihat hakikat dari lalat, bahwa lalat itu adalah salah satu binatang yang tidak memiliki lambung. Jadi ketika lalat mengambil makanan itu tidak mengambil materinya, tidak mengambil fisik dari benda. Tapi dia langsung mengambil nutrisi, langsung dihisap berarti, langsung dihisap. Itulah diantara hakikat dari lalat. Makanya ketika lalat sudah mengambil makanan kita mau bedah lalat sekalipun nggak ada lambung, nggak ada asarnya, sudah langsung dalam bentuk tenaga, karbohidrat, protein. Jadi inilah perumpamaan benar apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, bahwa manusia ketika berhadapan dengan lalat tidak ada apa-apanya. Termasuk juga ketika kita melihat bagaimana kenapa Allah menciptakan makhluk yang kecil seperti nyamuk. Apa fungsinya nyamuk? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk. Ya. Padahal nyamuk kan mengganggu kita tidur, membawa penyakit dan lain sebagainya. Tapi hikmah dengan adanya nyamuk, hanya seekor nyamuk bisa membuat ribuan lapangan pekerjaan. Betul. Ya. Ada yang membuat obat nyamuk, ada yang membuat kelambu, ya. Hanya belum tentu seorang pakar ekonomi bisa membuat lapangan pekerjaan seperti nyamuk. Nah, apa hakikat nyamuk? Nyamuk itu kalau kita katakan, ya, selama ini kita tahu nyamuk itu adalah binatang penghisap darah. Tapi hakikatnya tidak seutuhnya benar. Karena hanya nyamuk betina yang menghisap darah untuk mempersiapkan mematangkan sel telur-telurnya. Sedangkan yang jantan ataupun yang betina kalau di saat-saat normal dia tidak menghisap darah, tapi menghisap nektar tumbuhan, bunga. Ya. Pantesan kalau di hutan ternyata banyak ya. Dan mereka nggak menghisap darah. Termasuk juga di dalam ujung mulut mereka ada semacam tabung yang itu memiliki 6 pisau bedah.
Yang ini tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Jadi ketika mau menusuk itu seperti menjalankan sebuah operasi. Dan ketika menusuk di dalam luka tubuh manusia, dia mengeluarkan cairan yang itu akan membuat mati rasa. Kalau kata kita itu bius. Itu secara otomatis. Bagaimana Allah membuat nyamuk yang begitu kecil ya. Kita suruh buat patungnya, jangankan yang hidup, yang mati patungnya nyamuk, bisa enggak? Betul. Ya, nyamuknya belum nanti kelamin nyamuk, belum lagi nanti ujungnya nyamuk, belum lagi nanti rongga-rongganya. Kita enggak akan bisa. Ya. Nah, ini menunjukkan kenapa Allah menciptakan nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim, untuk menunjukkan bahwa orang yang beriman yakin itu datang dari kekuasaan Allah. Sedangkan orang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masal. Kenapa Allah menciptakan nyamuk, untuk apa? Seperti sesuatu yang sia-sia. Tapi bagi orang yang beriman, inilah kekuasaan Allah. Jadi akan sangat luar biasa kalau itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada dalam ayat-ayat sains ini. Dan kami hadirkan semuanya dalam 14 jilid, 13 tema, ya. Ini untuk menambah merangsang kita bagaimana Al-Qur'an itu membawa kebenaran. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Al-Quran ini begitu banyak mengandung sains, geologi, kemudian anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya. Ya, Anda masih penasaran, ingin lebih mengenal tentang tafsir ilmi ini dan mengenal tentang ayat-ayat sains di dalam Al-Quran yang kita baca, jangan kemana-mana, masih bersama kami Talkshow Tafsir Ilmi bersama PT Widya Cahaya Jakarta dan Ustadz Burhan Ali LCMA. Kami akan segera kembali. Sebenarnya di Islam sendiri ini bagaimana melihat ilmu pengetahuan ini secara umum nih Ustadz? Ya. Islam dan ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan. Karena sejak lahirnya Islamlah kemudian pengetahuan berkembang dengan pesat. Ya, makanya tafsir seri mengenal ayat-ayat sains ini akan sangat menambah bagaimana Islam memproduk para ilmuwan-ilmuwan sejati. Ya. Di antara para ilmuwan-ilmuwan yang banyak berkontribusi dalam ilmu pengetahuan ada Al-Baitar. Ini ahli tumbuhan obat-obatan. Ya, kalau kita katakan ahli obat-obatan apa namanya? Yang ahli dalam tanaman obat-obatan itu, ya. Kemudian ada Al-Buzjani. Ini dikenal dengan peletak dasar rumus trigonometri. Ada juga Ibnu Sina atau di kalangan barat disebut dengan Avicenna. Ini sebagai bapak kedokteran muslim. Bukunya Asy-Syifa itu menjadi buku rujukan dalam kedokteran modern. Kemudian juga ada Al-Khwarizmi, ini peletak dasar algoritma. Kita nggak akan mengenal laptop, nggak akan mengenal HP, nggak akan mengenal Facebook, Instagram kalau nggak ada algoritma. Masya Allah. Ya. Kemudian juga ada Al-Battani, ini penemu penghitung waktu tahun. Ya. Dan juga ada Ibnu Haytham, ahli optikal. Kita nggak akan bisa melihat kamera, ada zoom, ada ini. Ini semua adalah berkat dari penemuan-penemuan ilmuwan muslim. Jadi Islam dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Karena hampir seluruh ayat-ayat Al-Qur'an semua mengakhiri dengan afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tanzurun ya ulul albab. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah ilmu, adalah sumber pengetahuan yang sangat luar biasa dan semuanya adalah benar apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika ditanya masalah pengetahuan, ya itu sudah qadarullah, itu sudah takdir Allah. Itu bukan jawaban seorang muslim sebenarnya. Itu jawaban orang awam. Ya, jawaban seorang muslim adalah karena Allah misalnya menjelaskan begini secara detail. Begini. Itu tanda seorang muslim. Selalu ada alasan. Selalu. Kenapa? Sudah dijelaskan, apalagi kalau sudah membaca, mengenal seri ayat-ayat sains, tafsir ilmi ini. Jadi sudah, nanti jawabannya sudah bukan wallahu a'lam bishawab lagi. Memang wallahu a'lam bishawab betul. Tapi harus ada secara yang makul, secara yang masuk akal. Nah, itu ada di dalam ayat-ayat sains. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Apalagi buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, ya jangan sampai anak kita mengetahui ilmu pengetahuan secara umum tapi ilmu takwanya tidak ada. Harus digabungkan antara imtak dan iptek. Dan itu tercermin dari ayat-ayat sains. Masya Allah.
Ustaz nih ada yang kelewat nih tadi Ustaz nih. Ini buku ini bisa dijual di pasaran umum nggak Ustaz? Nah ini karena buku ini adalah buku yang istimewa ya sebagai salah satu bentuk ilmiah. Ini tidak dijual di toko umum, toko buku umum itu tidak ada. Hanya bisa kami dari PT Widya Cahaya itu langsung menerbitkan dan juga kami yang mendistribusikan. Jadi langsung memotong langsung dari distributor, langsung dari produsen ke konsumen. Nah itu membuat harga juga lebih bisa miring gitu dengan kualitas buku yang sangat luar biasa, hardcover, kertas matte paper ya 150 gram ya, kemudian full color. Ini menjadi harga yang sangat murah sekali. Ditambah lagi isinya itu tidak main-main. Hasil kolaborasi para ulama-ulama syariat ya, yaitu dari Kementerian Agama, tim pentasih Lajnah Al-Qur'an itu ditambah dengan para pakar-pakar sains dari LAPAN, dari LIPI dan juga dari ilmuwan-ilmuwan lain di universitas-universitas negeri. Masya Allah. Ini merupakan sebuah solusi yang menarik bagi kita semua dan tidak boleh Anda lewatkan ikhwan akhwat. Terlebih bagi Anda yang ingin memperdalam atau memahami lebih lagi tentang ayat-ayat sains yang terkandung di dalam Al-Quran. Bersama Tafsir Ilmi, seri mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Memahami ayat-ayat sains di dalam Al-Quran akan menjadi lebih mudah dengan memiliki buku ini. Terima kasih atas segala atensi dan Ikhwan Awad sudah bersama kami di siang hari ini, dan jazakallah khair kepada Ustadz Burhan Ali. Saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di siang hari ini undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawal, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan